Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, Tuhan berkuasa, saat hati bersayang. Pujian yang terbaik, naikkan pujian. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita datang mempersiapkan hati dan hidup kita untuk beribadah kepada Dia pribadi yang maha baik. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan kesetiaannya. Sebab itu mari kita membawa seluruh hati dan hidup kita saat ini. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Sebab kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan yang memelihara hidup kami. Kasih sayang Tuhan yang limpah atas hidup kami. Terima kasih buat tangan Tuhan, buat kasih dan kesetiaan Tuhan yang menopang hidup kami setiap hari. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang menghadap hadirat-Mu yang maha kudus Tuhan. Tuhan kiranya melayakkan setiap hidup kami, menguduskan kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketidaktepatan hidup kami di hadapan-Mu yang melukai hati-Mu, kiranya Tuhan ampuni, Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami, supaya kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus Tuhan. Dan biar Engkau bertahta atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu mendapatkan pribadi-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar pribadi-Mu sendiri yang menjadi berkat melawat setiap kami umat-Mu yang saat ini datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, sebab Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi Yesus, Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Oh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Oh, sekali lagi kita katakan, ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Kau layak. segala pujian bagimu. Engkau layak. Sebab Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau layak. Terima hormat. Oh, Engkau pribadi yang maha baik. Kebaikan-Mu limpah atas hidup kami Tuhan. Oh, terpujilah, terpujilah Engkau. Engkau layak terima pujian. Oh, haleluya. Yang sempurna, Allah yang layak, Allah yang kebaikannya sempurna dalam hidup kami. Allah yang kasih sayangnya sempurna dalam hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau.
Haleluya. selamanya kasih setianya. Haleluya. Mengalir Engkau Allah yang menyayangi umat-Mu dengan kasih yang sempurna Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi umat-Mu dengan cinta-Mu yang sempurna. terima kasih Oh, Tuhan. Engkau yang memelihara menjagai umat-Mu dengan kesetiaan-Mu yang sempurna dan kekal. Sebab Engkau Oh, terpujilah Engkau Tuhan kami. Terpujilah Engkau di atas segalanya. Oh, terpujilah kebesaran-Mu dan perbuatanmu heran. kedahsyatan-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang kuat dan perkasa, Engkau Allah yang sempurna dan benar, tak terselami pribadi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Mari umat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan sambil menyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, Ku agungkan Tuhan. agungkan Yesus, Raja di Mari atas Tuhan, angkat tanganmu, raja. angkat hatimu, katakan, sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja di atas segala raja. Mari berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan paling meriah bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Kami siap puji, muliakan, tinggikan nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya katakan, amin. Haleluya. Kita puji dan ditinggikan Allah kita yang mulia. Kita puji dan tinggikan
Allah kita yang maha kuasa, biarlah kemuliaannya kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh, 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 oh. Eh, 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 eh. Say together. Tak terlukiskan, katakan kasih yang kau berikan. Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Bersama dekat, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha, Maha. Mari sama-sama angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Dia Allah yang maha kuasa, berkata atas semesta, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Thank you God. Bersama Kasih-Mu setia, setia menjagaku. Kan kami nyatakan kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan bersama maha, amin, maha mulia. Kau berkata atas semesta, maha kuasa, maha
Yesuslah Raja. Amen. Oh mari serukan, Mari kita hei, serukan. hei, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hei serukan, Hei, bahwa Yesuslah bahwa Yesus Raja. Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita sembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, Amin. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory. glory, Glory. Glory bagi Sang Raja. mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, berikan salam kiri kanan depan belakang. Katakan, Tuhan kita baik. Haleluya. Kebaikannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Kita semua mengaminkan bahwa Tuhan kita sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan kita yang sungguh baik dan kasih-Nya kekal dalam hidup kita. Haleluya. Sebab itu kita semua mau untuk hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Nya pasti menuntun kita dalam hidup yang berkemenangan. Amin. Dan kita minta kepada Dia untuk mengajar kita mengerti, memahami segala jalan-jalannya dalam hidup kita. Sebab firman-Nya dan jalannya adalah yang terbaik dalam hidup kita. Oh, ajar kami Tuhan mengerti. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Jemaat Tuhan katakan, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah
terkadang kami tidak mengerti jalan-jalan yang Engkau izinkan dalam hidup kami. Tetapi kami mau belajar untuk berserah, berharap penuh kepadamu. Sebab kami yakin dan percaya Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Hanya padamu. Oh, katakan Bapakku ajaib, Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, ya Tuhan, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Saudara, dengan kasih Kristus kita semua jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan Bapakku ajaib, Bapakku ya Tuhan ajaib segala rancangan-Mu, benar Tuhan, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, dengan iman katakan Engkau sanggup Tuhan. Haleluya. Mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Sekali lagi, Bapakku ajaib Engkau Tuhan, Bapakku. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan, angkat cintamu, angkat jiwamu dan imanmu di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau sanggup, ya Tuhan. Haleluya. Mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Menurut kehendak-Mu saja, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Kami berserah menurut kehendak-Mu saja Tuhan, menurut kehendak-Mu, terjadilah. Berserah hidup kami hanya padamu, ya Bapa kami. Sekalipun terkadang kami tak mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami, tapi kami berserah. Sebab iman kami memandang padamu, percaya Engkau baik.
belajar percaya Tuhan, melampaui apa yang dapat kami lihat dengan mata kami, bahwa Engkau baik dalam rencana-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau rancangkan, apapun yang Engkau pikirkan, dan apapun yang Engkau lakukan dalam hidup kami tetap mau memandang dan berkata bahwa itu baik dalam hidup kami Tuhan. Sebab pribadi-Mu, pribadi yang maha baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami berharap dan berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang seperti Engkau ingini Tuhan. Terimalah segala pujian dan sembah yang keluar dari hati kami yang tulus kepadamu Tuhan. Biar kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami mau belajar kepada firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu yang sanggup menolong dan mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap janji firman-Mu pasti Tuhan genapi dalam hidup kami. Tuhan memberikan hamba firman-Mu untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami semua mendengarkannya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami dengan iman dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Untuk beribadah itu adalah anugerah Tuhan. Di Pemazmur berkata, kita dipilih, kita dipanggil untuk mendekatkan diri kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kebaikannya. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita beribadah ada kebaikan Tuhan di sana. Tetapi terlebih dahulu motivasi kita untuk beribadah. Orang yang beribadah adalah orang yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Menggunakan waktu yang ada untuk bersekutu, memuji Tuhan, dan juga melayani Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan diperhitungkan Tuhan menjadi berkat untuk setiap kita. Katakan amin. Bulan ini kita bicara tentang keluarga, sebagaimana tema untuk malam pelita yang akan kita selenggarakan bukan tanggal 14 tetapi tanggal 23 Desember dengan tema Allah menyelamatkan keluarga. Jadi sebelum kita mengadakan acara itu, tentunya poin penting kita bicara tentang keluarga. Kemarin Ibu Gembala sudah menyampaikan keluarga, hari ini saya akan menyampaikan pentingnya keluarga atau pentingnya Kristus di dalam kehidupan keluarga. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bisa ditampilkan LCD-nya. Kristus penting di dalam keluarga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya akan memulai dengan kalimat seperti ini. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang sehat dibutuhkan. Kesempurnaan keluarga atau keluarga yang sehat bergantung dari apakah ada Kristus di dalamnya. Tanpa Kristus di dalam keluarga, maka keluarga itu akan kacau. Ketika terjadi masalah antara suami dan istri, orang tua dengan anak, bahkan juga anak-anak dengan orang tua, itu bisa menimbulkan polemik dalam keluarga. Ketika di Surabaya, pada waktu GPP Sawaan mengadakan yang namanya acara besar untuk anak muda, Youth Conference. Jadi se-Indonesia anak-anak muda berkumpul di sana. Dan kemudian kami sebagai mentor dan kami juga akan mengkonseling setiap anak muda ketika mereka didoakan, ada banyak mereka yang rubuh begitu ya.
Kalau anak-anak muda yang rubuh, orang berpikir, wah ini dipakai Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri anak muda. Tetapi tidak semua anak muda yang rubuh waktu didoakan, berarti mereka betul-betul dipuaskan oleh firman Tuhan. Cuman berapa persen saja mereka dipuaskan oleh firman Tuhan. Cuman berapa persen saja mereka sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Ketika mereka rubuh, mereka kemudian bangun, mereka berdoa kepada Tuhan. Tetapi ada anak muda yang rubuh, ada banyak ketika kami mengangkat di ruang sebelah. Kemudian ada berapa anak muda kami konseling, kami tanyakan. Dan ada berapa anak muda mereka kecewa terhadap orang tua, begitu ya. Orang tua sibuk bekerja, tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Ada sesuatu yang dibutuhkan oleh anak, tetapi orang tua tidak memperhatikannya, begitu ya. Karena sibuk bekerja, sehingga di dalam diri anak kosong, sehingga mereka lari di dunia sosial, bertanya kepada teman-teman yang sebenarnya kehidupan moralnya tidak baik. Sehingga mereka terpengaruh dengan hal itu. Begitu ada berapa anak muda, pemudi, anak SMP kemudian terlibat dengan pergaulan seks begitu ya. Dan kemudian ada anak-anak muda laki-laki senang dengan laki-laki begitu ya. Ada anak perempuan senang dengan anak perempuan begitu ya. Nah ini yang terjadi, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pentingnya Kristus di dalam keluarga. Keluarga bukan hanya bicara tentang suami istri, tetapi juga melibatkan anak-anak. Nah, mengapa Kristus penting dalam keluarga? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting. Ketika Kristus ada di dalam keluarga, maka masalah apapun yang terjadi, kalau fokusnya Kristus berada di tengah-tengah keluarga, saya percaya pergumulan masalah apapun, kita percaya kalau Kristus ada di dalamnya, kita bisa melihat karya Kristus di tengah-tengah keluarga. Mengapa Kristus penting di dalam keluarga? Hal yang pertama, karena di dalam Kristus ada yang namanya kasih, dan kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Next LCD. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kristus ada namanya kasih, dan kasih itu sebagai pengikat. Sebagai pengikat, sesuatu yang kuat, sesuatu yang membuat keluarga itu melekat, tidak ada yang terpisah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kasih Kristus dikatakan sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di dalam Kolose 3 ayat 14 bicara tentang ketika kita memiliki kasih, maka kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kesatuan di tengah-tengah keluarga tercipta ketika adanya Kristus di dalam keluarga. Ketika seorang pemuda dan pemudi berkomitmen untuk menikah, dan kemudian di pernikahan biasanya gembala akan berbicara tentang kasih begitu ya. Kasih yang mempersatukan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kasih yang mempersatukan dalam ikatan pernikahan, dalam ikatan keluarga yang sudah disatukan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biasanya kalau kita bicara tentang kondisi atau latar belakang baik suami dan istri, mungkin punya pemikiran yang berbeda. Ketika belum menikah mereka punya kesamaan begitu ya. Biasanya kalau sudah bertemu begitu ya, mereka bicara tentang hal-hal yang sekiranya sama begitu ya, bicara tentang cinta, kangen dan lain sebagainya. Tetapi belum sampai kepada hal-hal yang mendasar begitu ya. Itu belum sampai kepada satu persatuan, itu hanya cuman pembicaraan, kangen-kangenan, cinta-cintaan dan lain sebagainya begitu ya.
ketika sudah menikah, maka ternyata bagi istri sesuatu yang tidak pernah dilihat dari suami, kok sekarang sudah berbeda begitu ya. Sebaliknya, ketika suami melihat istri, tidak sama ketika waktu pacaran begitu ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu yang terjadi di dalam keluarga. Ketika ada satu perbedaan pendapat, maka orang yang sudah menikah, dia sangat mengerti bagaimana persatuan itu terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, contohnya istri saya begitu ya. Misalnya pergi ke mall. Biasanya kan istri bertanya kalau membeli baju, tetapi sudah lama tidak membeli baju. Satu kali membeli baju, pasti kan bertanya kepada suami begitu ya. Ketika memilih baju dan kemudian dipakai, kira-kira baju ini bagus enggak? Begitu ya. Karena ditanya kepada suami, ya saya menjawab begini, kurang bagus begitu ya. Dari tangan itu terlalu kecil begitu ya, sehingga tidak cocok dengan postur. Padahal istri suka, metua suka begitu ya. Tetapi karena bertanya kan jujur suami menjawab begitu ya. Dari segi warna tidak cocok begitu ya. Ya, jadi suami menjawab apa adanya begitu ya. Kemudian ambil lagi baju yang lain, ketika dipakai tidak cocok begitu ya. Sampai pada satu ketika memilih baju yang cocok begitu ya. Terkadang ketika suami menjawab, istri kadang-kadang, ini kan bagus begini dan begitu ya. Karena ditanya, ya suami menjawab secara jujur begitu ya. Tetapi ikatan persatuan itu di tengah-tengah perbedaan, ketika ditanya saya menjawab secara jujur, dan persatuan itu terjadi ketika ada perbedaan. Ketika ada perbedaan disatukan, itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting di dalam hubungan keluarga. Demikian juga dengan anak-anak. Dari anak-anak yang masih kecil, mungkin mereka mengikuti orang tuanya, mengikuti mamanya begitu ya. Tetapi ketika besar, biasanya orang tua itu tidak melarang anak-anak ketika mereka membeli baju sesuai dengan postur tubuhnya, sesuai dengan pilihannya begitu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika adanya Kristus di dalamnya, maka itu akan menciptakan kesatuan di tengah-tengah perbedaan. Itu akan menciptakan penyempurnaan di tengah-tengah kelemahan manusia begitu ya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, contoh ketika masih muda, postur tubuh dari laki-laki maupun perempuan kan sangat ganteng, sangat cantik begitu ya. Tetapi ketika bertambah usia itu sudah mulai berubah kondisi fisiknya begitu ya. Ketika saya menikah, saya melihat foto saya waktu menikah kok badannya bagus ya begitu ya. Tapi ketika bertambah usia, satu ketika berat badannya sampai 81 begitu ya. Jadi gemuk kiri kanan dan muka begitu ya. Sampai ada program mengecil perut tetapi terlalu kurus. Hamba-hamba Tuhan bilang, terlalu kurus, lehernya memanjang. Dinaikkan lagi badannya begitu ya. Nah sekarang sudah naik lagi begitu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang ketika sesuatu yang sebelumnya kelihatannya sempurna, ketika bertambah usia tidak sempurna, tidak berarti pasangan itu menganggap kenapa badan so berbeda, boleh diturunkan dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang yang ketika melihat istrinya kegemukan, suami itu gimana, kenapa badan itu kasih turun kayak biapung dan lain sebagainya. Ada suami berkata demikian sehingga menyakiti hati istri ketika bicara tentang hal itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika ada Kristus di dalamnya kita sangat paham. Dari perbedaan, salah paham itu kita bisa berbicara secara tulus supaya apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga itu tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan,
ketika ada krisis di dalam keluarga, di tengah-tengah badai apapun yang sedang dialami oleh keluarga, maka Kristus memberikan damai. Kristus akan memberikan kesejahteraan di dalam keluarga. Terkadang ketika salah satu suami maupun istri emosi ketika terjadi masalah begitu ya, itu akan memperkeruh hubungan itu begitu ya. Oleh sebab itu penting damai sejahtera. Damai sejahtera ini bicara tentang ada satu kepuasan. Mungkin di tengah-tengah perbedaan komunikasi yang mungkin tidak sepaham begitu ya. Tentunya ada hal-hal yang bisa diomongkan supaya tidak terjadi masalah yang lebih besar, menimbulkan emosi antara kedua belah pihak. Demikian juga antara orang tua dengan anak-anak. Ketika anak-anak juga mereka punya paham yang berbeda dengan orang tua, terkadang bisa menimbulkan masalah di dalam hubungan keluarga. Oleh sebab itu pentingnya damai sejahtera Kristus harus ada di dalam keluarga begitu ya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hubungan keluarga itu tidak menjadi retak, tetapi semakin kuat karena ada Kristus di dalamnya. Yang kedua adalah mengapa Kristus penting di dalam keluarga? Karena keluarga sebagai gereja kecil. Nah, kata gereja di sini adalah bagaimana bicara tentang kita gitu. Gereja bukan gedung, tetapi kita. Bagaimana Tuhan memanggil kita, ya, menguduskan kita, memisahkan kita dari konsep dunia ini, ya, dari dunia yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan kita dipanggil untuk menyatakan terang bagi keluarga secara khusus, bahkan juga terang bagi orang lain. Keluarga sebagai gereja kecil, di sini dikatakan kita dipanggil untuk mewartakan kasih Kristus. Jadi keluarga secara khusus dipanggil untuk menyatakan kasih melalui kehidupan sehari-hari. Keluarga itu menjadi teladan. Bagaimana orang tua menjadi teladan bagi anak-anak, dan anak-anak itu bisa melihat hal itu. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Jadi keluarga dipanggil untuk mewartakan kasih. Sebagaimana ketika menikah dan kemudian gembala berkata bahwa keluarga itu suami mengasihi istri. Demikian juga istri menghormati, tunduk kepada suami. Itu bagian dari kasih begitu ya. Bukan saja di tengah-tengah pernikahan itu terjadi, tetapi di dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, suami istri juga harus menunjukkan teladan hidup sehingga anak-anak juga bisa melihat wah, orang tua itu luar biasa, menunjukkan satu teladan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga itu adalah gereja kecil, maka mari orang tua membangun teladan hidup yang baik bagi anak-anak. Bagaimana juga orang tua bisa mendidik anak-anak. Sebagai gereja Tuhan, kita adalah gereja, maka orang tua punya cara yang luar biasa untuk mendidik anak-anak supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Jadi pola teladan kita itu bisa dilihat dari mereka. Kalau orang tua suka berdoa dan kemudian mengajak anak-anak juga berdoa, maka berarti orang tua sedang menumbuhkan prinsip-prinsip rohani bagi anak-anak. Kalau orang tua tidak memperhitungkan hal itu, ya pokoknya sebagai orang tua mereka akan bekerja sedemikian rupa untuk masa depan anak-anak. Tetapi masa depan anak-anak bukan hanya ditentukan keberhasilan anak-anak di depan, tetapi juga ditentukan dengan nilai-nilai rohani yang ditanamkan dalam kehidupan keluarga. Salah satunya adalah bagaimana keluarga juga punya kehidupan doa. Ini sangat penting. Yang namanya gereja, ada satu persekutuan doa, baik persekutuan doa
keluarga yang diikuti ketika ada doa pagi, atau mungkin secara khusus keluarga itu masing-masing ada kehidupan doa keluarga. Walaupun mungkin cuman 10 menit, tetapi ada persekutuan keluarga yang terjadi di lingkungan keluarga. Mungkin papa membaca ayat singkat saja di Mazmur, kemudian bertanya kepada anak-anak. Pada waktu Joy masih usia 2 tahun begitu ya. Istri saya kan membeli buku, kemudian dibaca. Buku itu isinya adalah Alkitab, tetapi ada ilustrasinya, ada ceritanya begitu ya. Misalnya di Kejadian waktu penciptaan ya, waktu penciptaan alam semesta itu kan ada ikan, kemudian ada ular, juga ada binatang yang diciptakan begitu ya. Jadi itu ada gambarannya, kemudian ada ceritanya. Ketika Joy membaca kalimat itu, dia sudah bisa membaca. Kemudian atau orang tua membaca firman Tuhan ketika Joy belum bisa membaca, orang tua membaca, kemudian ada kata-kata atau nada-nada ketawa karena ada tulisan misalnya suaranya anjing seperti apa dan lain sebagainya. Artinya itu bukan hanya cerita tetapi menumbuhkan nilai-nilai firman Tuhan kepada anak lewat sebuah cerita begitu ya. Sehingga anak bisa bertumbuh di dalam nilai-nilai rohani. Oleh sebab itu sangat penting bagi keluarga untuk menumbuhkan nilai-nilai rohani. Saya melihat keluarga yang ada di GPPS, bagaimana mereka menanamkan prinsip rohani di dalam kehidupan anak-anak, sehingga kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan anak-anak sampai dewasa bahkan sampai menikah. Jadi ada keluarga, berapa keluarga di sini bercerita tentang anak-anak ketika mereka dididik sedemikian rupa, mereka juga bisa melayani Tuhan ketika kuliah di luar kota Gorontalo, kemudian lulus bekerja, bagaimana juga mereka berhasil. Keberhasilan bukan hanya tentang keberhasilan masa depan mereka bisa bekerja. Tetapi ditentukan dasarnya dari nilai-nilai rohani. Prinsip-prinsip rohani yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kemudian sehingga keluarga, dalam hal ini orang tua bisa membina hubungan dalam terang firman Tuhan kepada anak-anak. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ini hal yang sangat penting untuk bisa kita lakukan sebagai keluarga. Ketika Kristus ada di dalamnya, maka keluarga dibangun untuk membina anak-anak dalam terang firman Kristus, sehingga iman mereka bertumbuh di dalamnya, menjadi generasi yang kuat di dalam iman. Kemudian, mengapa Kristus penting di dalam keluarga? Karena Kristus berperang di dalam kehidupan keluarga. Bukan saja keluarga yang berupaya untuk menyatakan Kristus, tetapi ada Kristus berperan di dalamnya. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hidup keluarga Kristen harus mencerminkan pikiran dan perkataan Kristus. Dalam hal ini, pikiran dan perasaan Kristus ini tercermin dari kesetiaan, dari ketulusan, bahkan juga bagaimana pengorbanan dalam keluarga. Kalau Kristus berperan dalam hubungan keluarga, maka keluarga juga harus juga mencerminkan bagaimana perasaan Kristus, bagaimana pikiran Kristus ada di dalam kehidupan keluarga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kesetiaan, di dalam tanggung jawab,
di tengah-tengah kepedulian. Bagaimana keluarga juga saling membangun dan berbagi. Sehingga ikatan keluarga itu semakin kuat. Sehingga keluarga itu menjadi tempat yang aman. Bagaimana keluarga berbagi kegembiraan. Bahkan juga di tengah-tengah kesedihan yang ada. Keluarga menjadi momen yang sangat penting ketika anak sedang bersedih. Bagaimana orang tua hadir di tengah-tengah kesedihan anak, itu dibutuhkan. Saudaraku yang kasih, mengapa demikian? Karena anak-anak kita dalam usia remaja, mereka rentan dengan pergaulan. Maksudnya ketika mereka punya pacar, atau mungkin di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah kuliah, mereka dibully oleh teman-temannya, begitu ya. Ada salah satu mahasiswa Petra, papanya adalah hamba Tuhan. Dan saya tahu hamba Tuhan terkenal di Surabaya, karena waktu saya mengembalakan di Surabaya, berapa kali saya undang hamba Tuhan ini. Jadi anaknya pinter, ya, semester 3 di Petra. Dari nilainya itu luar biasa pinter. Nggak tahu karena dibully oleh teman-temannya. Kemudian dia terjun dari lantai atas, meninggal. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kemudian orang tua berkata begini, di dalam kasus ini, saya belajar satu hal. Biar orang tua juga harus mengerti anak-anak. Orang tua harus mendekat kepada anak-anak. Jangan mereka dibiarkan sendiri. Ketika mereka mengalami kesedihan, bisa saja mereka mengakhiri hidupnya tanpa orang tua yang hadir. Oleh sebab itu sangat penting orang tua juga harus sering telepon pada anak-anak ketika mereka berada di luar kota atau sedang sekolah, begitu ya. Artinya orang tua juga harus peduli, bertanya keadaan mereka, begitu ya. Pergaulan mereka. Karena ada anak-anak kita, pada satu titik mereka sedang mengalami kesedihan. Dan tidak ada orang yang dia bisa bercerita. Tentunya orang tua menjadi hal yang penting untuk berbagi kegembiraan, berbagi kesedihan. Dan bahkan ketika ada tantangan yang dialami oleh anak-anak, orang tua juga berperan penting untuk mereka. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Kemudian yang terakhir, mengapa Kristus penting dalam keluarga? Keberadaan Kristus membuat keluarga itu memiliki tanggung jawab secara Kristiani, begitu ya. Keluarga harus menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggung jawab untuk memancarkan terang Kristus. Artinya memancarkan terang Kristus artinya kita harus menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Di tengah-tengah konteks keluarga, orang tua harus menjadi berkat bagi anak-anak. Sehingga itu membuat anak-anak itu juga mereka akan melakukan hal yang sama kepada teman-temannya. Ketika orang tua memancarkan terang Kristus bagi anak-anak, mendidik mereka, bahkan juga mendidik iman mereka, mendidik karakter mereka, maka mereka akan berhasil bukan hanya pengetahuan saja, tetapi berhasil juga dalam karakternya. Keluarga merupakan tempat utama untuk menerapkan pendidikan dengan nilai-nilai Kristiani dan kesaksian hidup. Kalau orang tua punya peran ini, itu akan berimbas kepada anak-anak. Timotius yang tercatat di dalam Timotius ya, bagaimana maknya itu menurunkan imannya kepada mama Timotius.
Dan Mama Timotius menurunkan iman kepada Timotius. Dan Timotius punya iman yang luar biasa, sehingga dipakai Tuhan menjadi anak muda yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Apapun yang anak-anak lakukan di masa kecil, bahkan remaja, bahkan juga dewasa, ditentukan dari orang tua mendidik iman mereka, mendidik karakter mereka. Bukan hanya pengetahuan saja, orang kasih les supaya anak-anak lebih pintar. Bukan cuman itu saja, tetapi karakter juga penting, iman juga penting. Keluarga menjadi sumber kasih, kesatuan, kekudusan, dan teladan hidup. Saudaraku yang kasih, saya akan memberikan ilustrasi begini. Saudara, gelas ini saya ambil minggu ini. Saya tidak menyinggung, tetapi saya ingin mengingatkan jemaat supaya menghargai minuman ini. Ini sisa minuman ya. Oke, ini ada banyak ini. Dalam minggu ini Bapak Ibu Saudara, jadi orang beli gelas aqua untuk diminum habis. Jangan tersisa, tetapi ini ada tersisa. Banyak ini. Mengapa saya tahu? Karena kan belum ada orang bekerja, ya jadi gembala yang bekerja. Terus lihat ini kok banyak gelas yang tersisa. Jemaat ini juga menjadi teladan bagi kita ya. Nah, keluarga ini menjadi gereja kecil. Orang harus menghargai minuman ini. Artinya begini, minuman ini adalah berkat. Masa cuman minum cuma berapa senti, ini sisanya banyak sekali begitu ya. Kalau tidak mau minum jangan minum, ambil gelas ini begitu ya. Orang harus menghargai berkat Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini contoh saya pakai ilustrasi ini supaya orang juga menghargai minuman. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara mengambil minum, baik di sana maupun di kantor, kasih minum yang habis. Kopi juga saya lihat tinggal separuh, padahal kopi itu disediakan supaya minum habis begitu ya. Saudaraku yang kasih dalam. Nah, saya bicara tentang kasih. Ketika kasih ini penuh dan kita habiskan untuk diri kita sendiri, jangan tersisa. Artinya sesuatu yang kita rasakan, kita alami, sehingga di tengah-tengah hubungan keluarga ini penuh dengan cinta kasih. Ketika ada kasih yang dalam, yang penuh di dalam kehidupan keluarga, itu merupakan sebuah tanggung jawab yang luar biasa, yang besar. Sebagaimana pengorbanan Kristus, dia datang ke dalam dunia ini. Dia mati tersalib supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi menerima keselamatan yang kekal. Oleh sebab itu nilai kasih sebagai tanggung jawab kita itu harus penuh dan kita bagikan kepada anak cucu kita, sehingga mereka juga penuh dengan kasih Kristus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, setiap kasih yang ada di dalam diri kita itu menjadi modal yang sangat penting bagi anak-anak kita, sehingga juga mereka bertumbuh di dalam kasih Kristus, bertumbuh di dalam kekudusan, dan bertumbuh juga di dalam teladan Kristus. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan atau jemaat yang dikasih Tuhan, saya menampilkan ini bukan untuk mempersalahkan jemaat, tetapi ini menjadi satu bahan pengingat saja. Saya cuma bicara tentang bagaimana kita juga penuh dengan kasih, supaya dari kasih kita juga bisa mengasihi anak-anak kita, keluarga kita satu dengan yang lain.
sehingga juga mereka bertumbuh di dalam limpahan kasih, kesatuan, kekudusan, dan teladan hidup yang baik. Pesan firman Tuhan hari ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Kristus penting dalam keluarga karena di dalamnya ada kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Keluarga sebagai gereja kecil di mana Kristus berperan dalam hidup keluarga sehingga keluarga memiliki tanggung jawab dalam memancarkan terang Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Kita akan sama-sama nyanyikan sebuah pujian. Yesus, kau sungguh baik. Terima kasih. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, kami cinta Engkau, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan lagu ini, Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Piano memainkan musik ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita mengalami kasih Tuhan, cinta Tuhan yang besar dalam hidup kita. Lagu ini berkata, ku mau memuji. Mari kita mengalami cinta Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa menyentuh hati kita. Dan biarlah kita juga berada di dalam cinta Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang besar. Kita menjadi keluarga yang hebat, menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang sehat,
karena ada Kristus di dalamnya. Ada kasih Kristus yang memenuhi kehidupan kita. Kiaralamata karalamasan. Haleluya. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Terima kasih Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, kebesaran hormat, pujian syukur. Terpujilah namamu, untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat pengorbananmu. Kiara laba laba takara laba takara lama se, kiara laba takara lama mo, kiara laba se. Haleluya, keagungan hormat pujian bagimu. Jiwa kami bermazmur bagimu, hati kami mengagungkan namamu. Terpujilah hosana sang Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Dengan penuh kasih Ibu Evi Bakari akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Buat kasih dan kesetiaan yang tidak pernah berubah. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sebagai orang tua maupun sebagai anak berperan sesuai peran kami masing-masing yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang tua bisa mengasihi anak. Orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Sehingga anak-anak bisa melihat Kristus ada di dalam kehidupan orang tua. Orang tua bisa memiliki peran yang benar-benar ada di dalam kehidupan anak. Orang tua menjadi pribadi yang benar-benar selalu ada bagi anak. Selalu hadir bagi anak kapanpun anak-anak membutuhkan. Biar Tuhan melalui orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak, maka keluarga boleh menjadi gereja yang kecil. Karena gereja itu ada di dalam pribadi kami masing-masing. Bukan hanya sekedar gedung gereja, tetapi gereja itu ada di dalam pribadi kami masing-masing. Biar kami boleh menjadi teladan. Begitupun anak-anak boleh menjadi teladan di sekolah, di tempat kuliah, dimanapun berada. Anak-anak boleh senantiasa menghormati dan mengasihi orang tua. Dan boleh menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh hidup menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memuliakan Tuhan. Kami menjadi suratan yang terbuka, di mana orang boleh melihat Kristus ada dalam hidup kami. Kami bukan hanya sekadar menghidupi hidup yang Tuhan berikan dengan begitu saja, tetapi biar Tuhan
Kami boleh menghidupi Kristus itu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang. Karena itu, untuk itulah Tuhan menempatkan kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau mau pakai hamba-Mu lebih lagi di waktu yang akan datang. Untuk boleh menyampaikan rahasia-rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pujian hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saya percaya kita dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat seluruh pelayanan yang sudah dikerjakan, baik dari tim Aser, Kolektan nantinya, kemudian tim PAW pada hari ini. Terima kasih juga buat hamba Tuhan, gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu pasti Tuhan perhitungkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa kegiatan yang akan ada di dalam sepanjang minggu ini. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada, terutama bagi kita yang baru pertama kali datang, kami bersuka cita Anda ada di sini. Ya. Next. Bapak Ibu, Daud berkata dalam Mazmur pasal 5 ayat 4, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Karena itu saya mengajak kita bersama-sama, mari luangkan waktu, sediakan waktu mungkin tepatnya untuk bersama-sama masuk dalam doa pagi setiap hari. Ya, dan gereja ada jadwal doa pagi setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 5.15 sampai jam 5.50 waktu Indonesia bagian tengah melalui Zoom meeting. Untuk sementara kita melakukan melalui Zoom meeting Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian link Zoom meeting akan dibagikan melalui WA group. Jadi Senin malam, kemudian Rabu malam dan Jumat malam itu sudah dibagikan, dan Bapak Ibu Saudara bisa masuk ke Zoom meeting mulai jam 5:10 ya. Jam 5:10. Oke, selanjutnya ada panggilan berdoa. Ya, Yehezkiel pasal 22 ayat 30 berkata begini, Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang tidak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Ini adalah sebuah panggilan, sebuah seruan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan itu sedang mencari di tengah-tengah kita orang-orang yang mau berdoa syafaat, mempertahankan gereja kita, mempertahankan kota kita di hadapan Tuhan ya. Karena itu setiap Rabu ada 3 jadwal, jam 6, jam 1 dan jam 7 malam itu ada panggilan berdoa. Ini dilakukan di rumah kita masing-masing dan pokok doa akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Ya, kemudian Rabu 19 November 2025 jam 8 ini jadwal komunitas sel. Informasi selanjutnya atau jika ada perubahan dan sebagainya akan disampaikan melalui WhatsApp group. Ya, kemudian doa kemenangan setiap Jumat jam 8 malam di ruang serbaguna. Dilanjutkan besok siangnya adalah doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 di ruang serbaguna lantai 2. Ya, setiap hari Sabtu jam 7 juga ada ibadah Youth Rise di ruang serbaguna, dan jika ada perubahan tempat ya nanti akan diinformasikan. Kemudian setiap minggu jam 10 kita bersama-sama masuk dalam ibadah raya, kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan, kita memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kita. Ya, kemudian siaran ulang akan dilaksanakan kurang lebih 2 jam sesudah ibadah. Ya, untuk yang bertugas melayani sebagai Aser dan Kolektan pada Minggu 23 November 2025, Aser adalah keluarga dari Bapak Temi Bakari, kemudian Kolektan adalah Ibu Mailan Bilondatu dan Ibu Debbie Laude. Nanti mengenai pakaiannya, seragamnya warna apa nanti akan diinformasikan melalui WA secara pribadi. Ya, jam 10 juga itu ada ibadah anak ya di ruang serbaguna. Kemudian malam pelita tahun ini ada perubahan. Kalau minggu yang lalu diumumkan tanggal 14 Desember, mengingat pada tanggal 14 masih ada beberapa
anak-anak kita yang masih ujian, yang masih ada tugas-tugas di sekolah gitu ya. Jadi diundur hari Selasa 23 November 2025 jam 6:30 waktu Indonesia bagian tengah di ruang ibadah GPPS dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Ya, untuk mendukung pelaksanaan malam pelita dan Natal pada tahun ini, bahkan dalam ibadah tahun baru juga ada ucapan syukur Natal yang sudah dibagikan melalui amplop-amplop. Silakan Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan untuk Natal bisa mengambilnya, mengembalikan baik di kotak persembahan atau di kantong persembahan, dan jangan lupa cantumkan nama, kalau tidak mau cantumkan inisial. Ya, laporan pemasukan Natal, ya. Ada keluarga TK 2 juta dan keuntungan basar minggu yang lalu 550 ya. Jadi total 2.550.000. Hari ini Bapak Ibu ada basar ya. Ada makanan serba 35.000. Rice ball itu ya sepertinya yang ayam saus mentega sudah sold out ya. Makanya sudah ditaruh di grup supaya Bapak pesan begitu ya, dan minta maaf ayam saus menteganya ini kayaknya sudah sold out gitu ya, karena sudah Bapak pesan dulu lewat ini. Tapi ada beberapa, ada bakmi goreng, mungkin bakmi bakso, kemudian ada serba 20.000, ada nasi campur, nasi kuning, es coffee mate gitu ya. Silahkan dapatkan. Kemudian selain itu ya kali ini kami mencoba membuat basar dalam bukan cuma makanan. Ini kami mencetak muk, ini masih jumlahnya 5 gitu ya. Muk ini nggak ada saudara di toko, bener nggak ada. Kenapa? Karena di muk itu selain memang ini apa namanya didesain khusus dari sekretariat GPPS Gunung Moria, ada tulisannya. Tulisannya apa? Nggak kelihatan ya. Tulisannya itu sebetulnya di satu sisinya itu adalah Natal dan kemudian tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Ini nggak ada Bapak Ibu Saudara, mau cari dimanapun nggak ada gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara bukan cuma perlu muknya, tapi Bapak Ibu Saudara mau kasih hadiah untuk orang terkasih, untuk siapapun begitu ya. Muk ini sudah dikemas cantik, hanya tersedia cuma 5 saja. Hari ini hanya tersedia 5 dan Bapak Ibu bisa mendapatkan dengan harga 50.000 di depan. Selain itu ada satu parcel yang mungkin ingin kasih kado untuk cucunya gitu ya. Ada parcel, ada bonekanya lucu, sudah dikemas cantik, tinggal dikasih kartu, tinggal dikasih harganya 100.000 ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ini tidak ada dalam pengumuman, tapi saya mengumumkan sebentar bagi yang ikut line dance ya. Beberapa nama dari kaum perempuan, mungkin Ibu Betty Hantuma, Ibu Joni Lianawati, kemudian Ibu Lydia Tangkere, Ibu Doli, Ibu Foni, ada Ibu Irene Laude gitu ya. Beberapa juga dari dewasa muda gitu ya, seperti yang sudah pernah hadir latihan. Kami mengundang seperti dari dewasa muda mungkin Ibu Evi Bakari, kemudian Ibu Mei, dan ya mungkin ada yang tidak hadir ya hari ini. Tapi setelah ibadah mari kumpul sejenak, kemudian akan membahas kapan latihannya dan juga akan dilakukan latihan pada hari sesudah ibadah gitu ya. Karena kalau di hari biasa kayaknya agak kesulitan ya kumpul, sehingga mau bikin formasi itu susah sekali gitu ya. Jadi hari ini silakan sesudah ibadah kumpul sejenak gitu ya di ruangan sini untuk membicarakan kapan waktu latihannya, karena Natalnya udah deket gitu ya. Kalau nanti lapar gitu ada makanan, masih tersedia nasi campur dan nasi kuning di depan ya. Baik, itu saja Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami, dan kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami bisa berikan. Biarlah persembahan kami boleh berkenan di hati Tuhan dan bisa dipergunakan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur, dan Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan baik persembahan dalam bentuk kolekte, juga persepuluhan maupun ucapan syukur Natal, apapun yang sudah diberikan untuk Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan perhitungkan dan Tuhan membalas dalam berkat berkali lipat ganda dalam hidup mereka, menuntun hidup mereka senantiasa supaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan mengembalikan segala pujian hormat bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh Tuhan, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji Tuhan. Allah sumber segala berkat melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagimulah kemuliaan, hormat sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus sudah hadir dalam ibadah kami, memberkati kami dengan firman Tuhan. Dan setiap kami yang melayani dan jemaat yang beribadah, kami percaya berkat Tuhan melimpah, baik yang melayani maupun yang beribadah. Kami menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang sehat, menjadi keluarga, menjadi berkat bagi sesama
nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan sudah memberikan persembahan, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa, yang sudah mengembalikan persepuluhan, korban syukur. Tuhan juga memberkati dengan berkat yang melimpah. Tuhan memberkati juga setiap jemaat yang sudah memberikan ucapan syukur Natal dan Tahun Baru. Berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan kami semua, bahkan jemaat yang akan memberi ke depannya, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, kita akan menerima janji berkat Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita dan mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya melakukan kehendak-Nya, setiap beribadah adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa akan terus menyertai, melindungi, memberkati kita dengan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan melimpahkan kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan, diberikan masa depan yang indah, usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan kita menjadi gereja, menjadi keluarga yang sehat dan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terimalah segala janji berkat Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita. Setiap kita yang percaya dan menerima berkat-berkat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang kekasih. Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selamanya.